nek Sogo niku ten wit pohon niki. Jadi muksanya itu yang di sini, yang orang-orang dulu itu di zaman kerajaan itu, rumah dari Mbah Ki Demang itu adalah di situ teman-teman. Batu ini menyerupai telur ya Mas Tony ya, menyerupai telur bentuknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Bokotan Pring. Alhamdulillah alamin. Saat ini kami berada di Desa Banjar Agung. Untuk akses menuju sini teman-teman, kalian bisa melewati Jalan Jayanegara. Ini akses masuknya dari Jalan Jayanegara, masuk arah kiri ya kalau dari arah utara, nanti baru bisa masuk sini. Apa yang kami datangi adalah sebuah makam kuno yang bernama makam Mbah Demang teman-teman. Di sini ada papan nama yaitu makam Mbah Demang. Ada 3 makam di sini teman-teman. Yang 2 ini adalah makam tambahan menurut keterangan dari Mbah Karyadi sebagai juru kunci di sini. Seperti ini teman-teman. Makam ketiga makam kuno ini. Kita lihat di sini ada makam Mbah Panggih Pancoro. Terus di sini adalah makam dari Mbah Demang Khalil Mansur. Dan yang ketiga ada makam Mbah Tirto Suryo. Seperti kita ketahui, di depan kamera ada batu bata lama ya, batu bata merah kuno yang masih utuh banget. Kalau melihat dari motif ya, ini adalah dari kerajaan Majapahit tentunya, dengan ukuran 20-40 kurang lebih seperti itu teman-teman. Dan di sini juga ada sebuah batu lumpang. Nah ini teman-teman, namun sudah pecah. Ini separuhnya ini pecah ini. Ada batu lumpang dan ada batu juga yang besar. Apakah batu ini menyerupai telur ya Mas Tony ya? Menyerupai telur bentuknya, lonjong begitu. Ada batu bata merah kuno yang masih utuh. Jadi sangat dimungkinkan sekali bahwa keberadaan dari makam ini ada kaitannya dengan era kerajaan. Yang jelas kalau melihat dari wilayah ya yang di sini masuk di Desa Banjar Agung, Kecamatan Puri, kita ketahui bahwa nama Puri adalah ikut dalam wilayah Majapahit dulu. Kajian dari Agus Sunyoto bahwa Majapahit ada 2 wilayah. 2 wilayah yang terpenting itu adalah Puri dan Bangsal. Kalau Puri itu adalah tempat persinggahan atau rumah dari raja beserta keturunannya, dan kalau Bangsal adalah perkantoran dari kepemerintahan di era kerajaan Majapahit. Menurut keterangan dari Mbah Karyadi, di sekitar sini teman-teman, tepatnya di sebelah sana, di situ ada sebuah sumur kuno. Namun kami saat ini tidak bisa menuju ke sana karena ini sawahnya berair ya. Jadi kami tidak bisa menuju ke sana. Dan di situ teman-teman adalah ada satu sumur kuno yang sudah tertutup oleh semak-semak belukar begitu. Dan perlu diketahui yang pegang kamera adalah Mas Tony Indigo ya. Jadi Mas Tony saat ini belajar pegang kamera. Kita mencoba untuk keterangan dari Mas Tony, seperti apa sih tempat ini, apakah ada kaitannya dengan kerajaan Majapahit atau kerajaan apa begitu. Melihat dari bukti-bukti fisik, ada sebuah lubang, ada batu bata kuno, dan dari namanya juga Mbah Demang. Kalau melihat dari nama, kayaknya ini bukan dari nama lahir. Sepertinya ini adalah nama jabatan. Ada
nama Kademangan, yang menjabat di wilayah Kademangan itu adalah Mbah Demang. Mungkin seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tony. Saat ini saya mencoba untuk menelusuri sejarah atau dimensi masa lalu Mbah Demang. Beliau dulunya itu adalah ya Allah, masih kok takut dijemu ya. Bismillah. Jadi dulunya beliau itu adalah seseorang semacam pendekar gitu teman-teman, yang berada di akhir kerajaan Majapahit. Jadi beliau itu membantu kerajaan Majapahit. Setelah waktu kerajaan Majapahit itu udah runtuh, akhirnya beliau itu mendirikan atau membangun sebuah desa, itu ya, itu sebuah desa Banjaragung gitu teman-teman. Jadi cerita dari beliau itu, awal mulanya itu beliau adalah seorang pendekar yang dulunya itu sering membantu kerajaan Majapahit di masa itu, semacam adanya perang, terus adanya huru-hara. Tapi beliau itu pada akhir kerajaan Majapahit datangnya beliau gitu. Jadi di waktu akhir kerajaan Majapahit itu beliau mendirikan sebuah desa gitu, yaitu di desa Banjaragung teman-teman. Jadi yang saya ketahui dari cerita atau ceritanya beliau itu segitu. Jadi kalau yang saya lihat itu di sini itu semacam ada rumah gitu, ada rumah di sebelah sana itu sendiri, nggak ada satupun rumah itu yang istilahnya semacamnya tempat pemukiman gitu, nggak ada. Beliau itu hanya di sebelah sana teman-teman, itu tempat dari rumah atau tempat semedinya gitu. Yang tempat semedi itu di sebelah situ, dan di sebelah sana itu rumahnya. Jadi beliau itu sendiri. Jadi di pinggir-pinggir itu hanya ada alas atau hutan gitu. Jadi semacam tempat rumah pemukiman itu jauh dari sini. Jadi beliau itu sendirian dan sering bertapa. Yang sosok perempuan itu memang betul itu yang menunggu sumur itu, karena beliau dulunya itu untuk membuat sumur itu dibuat minum gitu, dibuat masak gitu. Jadi beliau itu membuat sumur itu difungsikan untuk minum, untuk masak gitu teman-teman. Jadi beliau tempat itu pada akhirnya udah lama-lama itu ditunggu oleh sosok perempuan tadi yang dibilang Mbak Juru Kunci tadi. Memang betul, kalau lumpang batu bata itu memang asli dari sini Mas Eko. Memang asli, kalau yang saya lihat itu memang asli dari sini. Tapi dulunya itu enggak di sini, enggak ditaruh di sini, tapi di arah sana, terus diambil oleh seseorang yang sekarang itu dipindahkan ke sini gitu. Jadi yang saya lihat itu Mbah Panggi Pancoro, Mbah Tirta Surya itu dulunya yang saya lihat itu enggak ada Mas Eko di Mbah Ki Demang itu. Jadi Ki Demang itu hanya sendiri dulu itu. Nah yang saya lihat itu dalam sejarahnya Ki Demang itu nggak ada macam itu pengawal atau pengikutnya gitu, nggak ada. Beliau itu tiadanya itu semacam muksah gitu. Jadi muksanya itu yang di sini, yang orang-orang dulu itu di zaman kerajaan itu nggak ada yang namanya makam. Mbah Karyadi sebagai juru kunci di sini, tadi kan sudah dijelaskan oleh Mas Tony
di belakang layar panjenengan bisik-bisik lho. Kok bener kabeh maksudipun pripun iki, Pak? Niku kok kalih batin kula kabeh kok bener, kok nduk kono kabeh. Nek riyen niku tiang niku nek suguh nggih ya. Nek suguh niku ten wit poh niki. Ngoten lho. Gitu wit poh ngriku. Masih banjakan apa mawon gitu ngriku. Lah terus omahe mbane ngriku niku. Kok bener panjane omahe ngriku. Kula nyape nih merinding. Ngaten lho. Nek teng mriki niku hanya napa nggih? Petilasan. Petilasan niku istilahnya nggih leres niku ngendikan murca niku. Muksa. Muksa, murca sami mawon. Nggih. Ah, murcane teng mriki. Nek daleme panjene ngriku. Jadi ini ceritanya kan setelah rekod Mas Tony menerangkan ya, ternyata setelah rekod keterangan dari Mas Tony, Mbak Karyati ini bisik-bisik gitu loh di belakang kamera, loh kok bener kabeh ngono loh ya, ceritanya gitu. Jadi makanya saya ambil karena ya ada kaitannya dengan spiritual begitu, karena spiritual itu tidak boleh, artinya ada yang apa ya ditambah-tambahi ibaratnya ngoten lho. Jadi apa yang dilihat ya itulah yang diceritakan. Ternyata yang Mbak Karyati sebagai juru kunci di sini dari pengalaman atau keterangan dari Mas Tony niku klik gitu ya Mbak. Nggih. Namung sak mawon mawon. Nggih, matur nuwun Mbak Karyati sampun ngeramut panggonan menika, mugi-mugi paring seger waras, umur panjang barokah, rezekinipun barokah. Nggih. Nggih. Ya untuk teman-teman penghutan pring, saudara-saudara penghutan pring di luar, mohon doa restunya supaya Mbah Karyati diberi kekuatan, diberi kesabaran untuk merawat tempat dari makam Mbah Ki Demang Khalil Mansur ini. Ya. Cukup di situ dulu perbincang-bincangan saya. Tetap standby terus di channel Bongkotan Pring, dan jangan lupa subscribe dan like channel Bongkotan Pring. Salam budaya Nusantara, tinggalkan perselisihan, sambung persaudaraan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.